Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya. Dan selain kegiatan hari ini, jadi pagi ini dimulai beli sayuran ini di depan kontrakan persis ya mam. Hari ini bingung banget mau masak apa, dari tadi kelalang keliling ya tukang sayur diputerin kayaknya udah 7 kali gitu. Tapi tetap aja masih bingung mau masak apa. Kayaknya ini abang sayur bawa sayurannya itu lagi ya. Jadinya tuh akunya pusing gitu loh, hari ini mau masak apa. Kayaknya tuh sayurannya yang gimana gak ada variasinya, atau aku yang gak bisa ini ya. Pokoknya bingung deh, kayaknya gitu itu aja gitu. Nyari idenya tuh susah banget biar beda masakannya dari hari-hari biasanya. Ini adanya kacang, buncis, toge, terus sayur asem, sayur kangkung, bayam, dan gitu-gitu aja deh semuanya ya. Paling ya beda-beda dikit itu capcay gitu. Cuma sayur capcay itu keluarga aku tuh yang nggak begitu suka ya. Jadinya tuh yang aku males aja masaknya karena nggak bakalan dimakan gitu. Males aja gitu loh mam. Dan akhirnya di sini aku beli jengkol aja deh. Tapi ini sayurannya untuk besok mam. Jadi hari ini sebenarnya aku buru-buru, cuma ini stokan aja mumpung si abangnya ada di depan kontrakan. Jadi aku belanja aja untuk masaknya besok karena hari ini aku mau pergi gitu ya. Dan hari ini juga sebenarnya aku dapat hantaran dari Karawang gitu. Nanti aku review ya. Dan hari ini juga aku masaknya yang simple aja sih. Nah mam, ini aku dapat hantaran dari kampung Karawang ya. Aku sih baru pertama kali kayak gini gitu loh. Jadi ini tuh kita apa sih namanya, nggak ngerti lah, hantaran gitu deh. Kayak beli gitu, pokoknya dia nganterin terus kita ngasih uang. Tapi uangnya itu udah dibajetin dari yang si punya hajat tuh. Nah isinya tuh ini pecel kayaknya ini ya. Ini sambalnya sambal pecel tuh. Terus ada nasinya segini. Nah ini ada juga kue lapis Surabaya ya kalau nggak salah tuh. Sama ayam. Oh, ini ayamnya. Nah, ini semua totalnya 230.000. Ada yang sama nggak sih mam? Di wilayahnya ada tradisi kayak gitu nggak? Aku juga baru pertama kali sih kayak gini. Baru tahu gitu, baru pertama kali dalam hidup aku seriusan. Dari orang Karawang gitu. Aku juga nggak tahu ya, tiba-tiba dibawain ini dan katanya harus bayar segini. Ini dari orang yang kayak mau nikahan, saudara sih. Terus kita tuh dianterin ini dan kita harus ngasih uangnya segini. Menurut mam gimana? Oke lah, kita makan lah ya. Ini banyak buat stokan di kulkas. Ini ayam. Ini ayam nanti kita potong-potong terus masukin kulkas aja buat stokan. Nanti mau digoreng apa juga bisa lah ya. Dan yang harus cepat-cepat dimakan tuh ini, si pecel. Oke lah, segitu aja review hantarannya mam. Nah tadi itu sepal-sepil hantaran ya mam ya, tradisi atau apa aku juga nggak tahu karena baru pertama kali sih ya. Jadi kayak gitu tuh baru pertama kali aku tuh ngerasain dihantarin gitu ya, kayak gitu ya. Dan nggak tahu kalau di daerah sini di Cikarang ada atau enggaknya, nggak tahu. Ini kata emas sih kalau untuk di daerah tempat emak aku atau di Karawang, Gulampok gitu ya namanya tuh, Rengas Dengklok ke sana deh. Itu tuh banyak banget yang kalau nikahan dari pihak keluarga laki-lakinya itu wajib banget katanya ngikut hantaran kayak gitu. Nah dilanjut mam, ini aku mau masak. Jadi hari ini kan saat-saat banget nih aku mau masak yang simpel-simpel aja, yang ada aja di kulkas. Jadi hari ini aku mau masak si daging lagi ya. Ini dagingnya mau aku masak teriyaki aja biar simple. Aku tadi nyariin penggorengan kecil nggak ketemu-ketemu, ternyata katanya dipakai mainan si kakak, dibawa keluar gitu. Dan aku pakai yang ada aja deh biar cepet juga kan. Ini aku masak dagingnya mau di teriyaki aja, untuk bumbunya simple ya mam, pakai bawang merah, bawang putih, bawang bombay, udah gitu aja. Terus yang pastinya pakai saus teriyaki. Tadi aku pakai minyaknya sedikit, nggak begitu banyak, tapi pas dimasukin dagingnya ini minyaknya tuh malah jadi banyak banget mam.
Nah ini dia ya jagoannya yang paling utama kalau masak teriyaki, wajib bin kudu banget pakai saus teriyaki, dan itu andalan aku banget mereknya ya, Sauri. Karena yang merek yang lain itu nggak cocok di lidah aku gitu loh mam. Ini aku pakai Saurinya 1 bungkus gitu, terus pakai kecap, pakai bawang, terus pakai kayak kaldu jamur juga. Udah kayak gitu aja, simpel ya. Nanti tinggal tambahin apa lah gitu ya mam. Nah ini aku perbumbuannya dimasukinnya belakangan karena dagingnya juga aku tungguin sampai empuk dulu, ditumis-tumis sampai benar-benar yang wangi banget perdagingannya. Dan kalaupun perbumbuannya dimasukin belakangan, insya Allah nggak bau langu. Karena apa? Karena aku masak dagingnya ini dilamain lagi gitu ya mam. Jadinya tuh yang si bawang bobanya yang nggak begitu layu-layu banget sih gitu, yang nggak begitu jadi hilang gitu kan. Dan jangan lupa pakai lada juga, ini yang bikin wangi si teriyakinya ya mam. Aku nggak pakai cabai-cabean sama sekali, cuma pakai lada. Insya Allah Dede Alpa masih bisa makan karena masih doyan lah ya kalau dikasihin lada tuh kayak gini. Nah gimana nih mam kabarnya hari ini, siang ini mam masih semangat kah? Semoga mam dan keluarga selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran rezeki, dan selalu diberikan kelancaran segala urusan ya mam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Udah masak belum nih, atau lagi rebahan aja di dalam rumah, atau lagi kemana acaranya, lagi sibuk ya? Yang pastinya bulan ini alhamdulillah aku sibuk. Sibuk kondangan, sibuk acara juga. Ini juga udah memasuki kayak masa-masa pemilu ya, pemilihan gubernur dan bupatinya gitu kan. Jadi nanti untuk warga Jawa Barat ya, di bulan November kita tuh bakal ngadain lagi pemilihan gubernur dan bupatinya. Di sini aku ditugasin lagi, alhamdulillah dikasih kepercayaan lagi menjadi pantarli atau pendata calon pemilih ya. Pokoknya di validasi lagi nih orangnya masih ada atau enggak gitu kan, biar bisa ikut pemilihan nanti gitu ya, pemilihan gubernur dan bupatinya. Dan untuk acara pelantikannya nanti siang sih di jam 1-an, cuma aku prepare dari pagi karena tahu sendiri lah ya kalau misalnya jadi mama itu kerjaannya yang banyak banget dan nggak bisa ditinggalin buru-buru gitu kan. Jadinya tuh harus yang prepare dari awal-awal waktu, makanya biar nggak ketinggalan. Aku yang satset masaknya dari sekarang gitu mam, ya nggak enak ya kalau misalnya telat, nanti sama temen yang lain udah pada ngumpul, terus aku yang baru datang nggak enak aja. Dan alhamdulillahnya ini masakannya udah mateng kayak gini aja, cukup lah ya untuk saat ini, nggak masak sayur dulu. Sementara ini aja udah enak kok, makan pakai teriyaki kayak gini aja udah enak, alhamdulillah ya. Tuh ini lihat aja warnanya cakep banget, bawang-bawangnya juga yang masih wangi juga, terus kayak bawang-bawangannya yang lain udah kayak wangi juga sih, pas kalau menurut aku ya, selera aku sih kayak gini ya mam. Boleh banget kalau misalnya mam digoreng dulu, perbumbuannya itu boleh banget. Dan alhamdulillah untuk masaknya udah selesai ya mam. Jadi ini singkat cerita, aku udah di kantor desa ya mam. Jadi kita pelantikannya di kantor desa. Ini aku bareng sama partner aku, teteh aku gitu ya, sekampung. Dari dulu sebenarnya kita tetanggaan ya, cuma aktif kayak ketemunya tuh sekarang karena emang ketemunya di PKK gitu kan. PKK banyak tugas, terus kita sering ketemu juga, kayak posyandu juga gitu. Dulu kita tuh sempet jarang ketemu karena aku tinggal di Bekasi selama 3 tahun, waktu itu asrama SMA. Sebelumnya sih aku kayak sering mandi di rumahnya. Dulu aku nggak punya kayak sanyo mam, mandinya tuh kayak di kali gitu, tapi ada kocorannya gitu. Dan kali zamannya dulu itu bagus banget, akhirnya bening. Tapi untuk sekarang nggak mau deh aku mandi di kali karena emang banyak sampah dan kotor banget, kayaknya limbah pabrik itu. Pokoknya beda banget kali sekarang sama kali yang dulu. Dan Tengka itu ya kenalnya sama aku tuh udah lama gitu, tetangga lama juga, cuma aktifnya sekarang aja. Dan ini di sesi mengucap sumpah ya, untuk lebih tanggung jawab lagi kita dalam bertugas menjadi pantarlinya. Jadi kalau misalnya jadi pantarli itu kita tuh benar-benar yang harus mendata warga secara benar. Takutnya ada yang kelewat gitu, ada yang udah nggak ada juga gitu, atau yang udah meninggal, atau yang baru apa sih namanya, pindahan gitu, atau yang udah nggak ada di kampung baru, kampung baru jadi menyebutkan kampung ya. Pokoknya nggak ada di dalam kampung sendiri gitu, pindah keluar kampung gitu. Jadi itu yang kita harus data ulang biar nanti nggak ada kelebihan atau kekurangan data pemilihnya gitu. Nah kita tuh di sini lagi sesi pembacaan sumpah, di atasnya tuh ditaruhin surat suci ya, untuk umat Islam itu Al-Quran. Dan di sini kayaknya Islam semua sih mam. Dan kita tuh pakai apa, sumpah Islam gitu, agar kita tuh diikat dengan tanggung jawab kita, tugas kita, supaya kita juga bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang udah diberikan kepada si pantarli.
Dan aku tuh tadi mam selesai pelantikannya di sekitaran jam 5-an gitu. Tapi berhubung hari ini udah ada janji juga mau ke tempatnya temen. Kemarin anaknya kita tanam tapi nggak ngadain acara gitu ya. Kita tuh taunya pas temen aku ini ada tenda gitu, ternyata temen aku ngadain kayak pengajian gitu buat selamatan anaknya, cuma ya nggak ngadain acara apa-apa. Dan aku tuh pas kemarin ada pengajian nggak bisa dateng gitu sama teman aku juga, dan yang lainnya juga nggak tahu karena emang nggak ada acara undangan kayak gitu. Katanya ini bukan acara hajatan, cuma kayak syukuran aja, mau ngundang-undang juga nggak enak katanya gitu. Tapi kata aku kenapa nggak ngundang aja biar kita sekalian ngumpul gitu, udah lama juga kan nggak makan-makan, nggak ngadain acara kumpul-kumpul setelah habis lebaran itu kayaknya jarang banget, bukannya jarang ya, nggak ada acara kumpul-kumpul teman-teman gym yang kemarin ya, karena kita udah nggak nge-gym udah lama juga karena sibuk banget. Aku juga sibuk banget dagang setiap hari, terus siangnya juga tugas-tugas rumah gitu ya yang gak ada habisnya. Sorenya kadang-kadang ada yang nyuruh tugas PKK inilah itulah, dan rasanya tuh terlalu capek. Terus kayak pas suami juga kemarin kayaknya ngeliat aku tuh yang terlalu capek gimana gitu ya, jadi aku untuk gym aku kurangin aja. Nanti insya Allah kalau ada waktu lebih aku mau nge-gym lagi ya teman-teman. Nah di sini aku lagi ngumpul sama temen aku bertiga aja sih ngumpulnya, teman-teman yang lain belum bisa kesini katanya, emang nggak dikasih tahu juga. Tapi aku berhubung emang udah tahu, aku kesini aja silaturahmi ya, ngobrol-ngobrol tipis-tipis lah ya mam. Dan sampai di sini sih videonya aku ucapin terima kasih, semoga teman-teman gak pernah bosen sama video aku. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di video-video selanjutnya.